Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tanggul perumahan jebol, puluhan rumah warga di Tangerang Selatan terendam banjir. Viral di media sosial, pria asal Serang berjalan kaki berbulan-bulan untuk cari kerja. Pastikan kondisi warga terdampak radioaktif. Menteri Lingkungan Hidup kunjungi lokasi pengungsian di Cikande. Menemukan beliau ini kondisi jalan kaki, nyari pekerjaan. 1 bulan lebih. Seorang warga desa Damping, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, bernama Saipul Anwar, ditemukan polisi di Lamongan, Jawa Timur. Videonya pun diunggah oleh personil kepolisian tersebut dan viral. Video dengan durasi 2 menit 9 detik ini pun dilihat oleh banyak orang hingga videonya sampai ke istri Saipul Anwar di kampung halamannya. Sang istri bernama Absah membenarkan pria yang ditemukan tersebut adalah suaminya. Saat ditemukan, Saipul Anwar mengaku telah berjalan lebih dari 1 bulan untuk mencari pekerjaan dari Surabaya hingga Lamongan. Istri dari Saipul Anwar mengaku kalau suaminya pergi dari rumah sekitar 8 bulan, tepatnya usai Lebaran Idul Fitri 2024 dengan niat mencari pekerjaan. Sejak 2 bulan terakhir, ponsel yang dibawa Saipul Anwar tidak bisa dihubungi. Sang istri sempat kebingungan saat suaminya tidak bisa dihubungi lagi hingga akhirnya ditemukan oleh polisi di wilayah Lamongan, Jawa Timur. Kalau Bapak sejak kapan pergi dari sini, Bu? Sejak habis Lebaran. Udah berapa lama? 8 bulan. Pergi dari Merak gitu, baru 2 bulan Pak, kalau dari Merak. Terus nggak ada kabarnya. Nggak ngasih informasi? Ya. Tahu-tahu informasinya ada di mana, Bu? Tahu-tahu informasinya itu. Di Jawa ya? Tahu dari adik saya. Iya, ada di mana? Di Jawa katanya? Iya. Viral itu ya? Iya. Kalau suami Ibu pekerjaannya apa? Jualan. Jualan. Sempat jualan di mana? Jualan di kereta sama es tebu keliling di rumah. Terus sekarang suami Ibu informasinya gimana, Bu? Yang Informasinya mau pulang katanya. mau pulang ke sini? Iya. Saipul Anwar yang memiliki 3 orang anak memutuskan pergi dari rumahnya di Pamarayan untuk mencari pekerjaan. Rumah yang ditinggalinya pun cukup memprihatinkan hingga menjadi perhatian Pemkab Serang. Kiraan hampir 2 bulan dia hilang komunikasi sama keluarga, sama istri sama anak-anaknya. Baru diketahui pas viral itu? Baru diketahui pas viral itu. Ya, alhamdulillah kemarin ada Pak Wakil Bupati sama Bajnas sama Dinas Sosial Kabupaten Serang. Alhamdulillah Pak Saipul lagi di perjalanan datang ke rumah perkiraan besok atau lusa. Oh, difasilitasi sama pihak sama kabupaten, sama pihak dari Polsek Pamarayan. Sementara itu, Wakil Bupati Serang sudah berkoordinasi dan akan segera memulangkan Saipul Anwar dari Lamongan, Jawa Timur ke rumahnya di Kabupaten Serang. Wakil Bupati Kabupaten Serang merespon apa yang menjadi berita. Hari ini saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Camat Pamarayan Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dan kemudian sudah berkunjung ke rumahnya yang di Desa Damping, Kecamatan Pamarayan, untuk melakukan silaturahim sekaligus menanyakan terkait dengan klarifikasi kondisi Pak Saipul yang notabene adalah suami dari ibu yang ada di Desa Damping.
Sulitnya mencari pekerjaan di Kabupaten Serang, tak sedikit warganya meninggalkan rumah meski banyak kawasan industri, namun kenyataannya warga Kabupaten Serang masih kesulitan mencari pekerjaan. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Program pemutihan tunggakan pajak kendaraan yang digagas Pemprov Banten telah berakhir. Bahkan di hari terakhir, sejumlah kantor Samsat menambah waktu pelayanan. Seperti yang terpantau di Unit Pelaksana Teknis atau UPT Samsat Kota Serang yang memperpanjang waktu pelayanan program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB hingga pukul 23 atau pukul 11 malam. Kebijakan ini dilakukan untuk menampung membeludaknya wajib pajak yang datang menjelang berakhirnya program pemutihan. Secara keseluruhan, pemerintah Provinsi Banten mengklaim telah mengantongi pendapatan sebesar Rp296 miliar dari program pemutihan pajak kendaraan yang berlangsung tahun ini. Pagi dari jam 5 sudah banyak antrian, bahkan dari mulai 2 minggu ke sini, alhamdulillah untuk Samsat Serang Kota WP-nya overload ya. Alhamdulillah, kalau yang sekarang sih banyaknya trennya ini alhamdulillah banyaknya BBN yang overload dan KR Bentina juga luar biasa. Jadi tidak ada pembatasan untuk antrian wajib pajak. Tetap semuanya kita layani semua tanpa terkecuali, walaupun proses apapun gitu kan. Unit kendaraan bermotor yang melakukan PKB R2 114.432 unit. Kemudian R4-nya 37.703 unit. Untuk BBNKB-nya 12.514 unit dan R4-nya 1.559 unit. Melalui program pemutihan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu, sekaligus memberikan keringanan bagi wajib pajak untuk memperbaiki status administrasi kendaraannya. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Capai dengan baik, ya. Setelah ini acara kita Ikan mas sinyonya merupakan jenis ikan mas yang sangat khas dan menjadi salah satu kebanggaan dari Kabupaten Pandeglang. Selain memiliki ciri dan matanya yang sipit, bahkan sampai tidak terlihat, ikan mas sinyonya juga merupakan jenis ikan peninggalan purbakala yang hampir punah. Untuk lebih mengenalkan jenis ikan mas sinyonya, Bina Argo Wisata Bukit Sinyonya yang berlokasi di Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, kembali menggelar Festival Ikan Mas Sinyonya. Peserta yang mengikuti kegiatan ini berasal dari sejumlah wilayah di Provinsi Banten. Para juri melakukan penilaian kepada setiap ikan yang mengikuti festival tersebut dengan sangat teliti. Peserta mengaku sangat antusias untuk mengikuti Festival Ikan Mas Sinyonya. Mereka berharap jika ada festival, kali ini bisa menjadi juara. Udah berapa kali sih Pak ikut kontes ikan mas sinyonya ini Pak? Ya, syukur alhamdulillah saya mengikuti kontes ikan mas sinyonya 2 kali. Dalam 2 kali itu terbagi 3 kategori. Kategori bobot, kategori kesempurnaan, dan kategori bakalan atau bahan indukan. Oh, sebagai pembudidaya juga ya Pak ya? Ya, alhamdulillah saya dalam membudidaya bisa 1,5 tahun. Nah Pak, harapannya nih sebagai peserta pengennya gimana nih Pak? Sebagai peserta saya menginginkan lebih meriah daripada yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pihak panitia berharap dengan adanya Festival Ikan Mas Sinyonya, para pembudidaya jenis ikan emas langka ini dapat terus berkembang. Sinyonya Festival tahun 2025 ini adalah tahun kedua dari event tahunan yang dilaksanakan di Desa Wisata Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kalau untuk jumlah peserta yang kontes ikan sinyonya ini berapa Pak? Jumlah peserta kontes sinyonya ini mencapai 50 peserta. Mencapai 50 peserta yang terdiri dari beberapa kategori. Ada kategori bobot atau berat, ada kategori kesempurnaan bentuk fisik, ada kategori bakalan indukan, dan ada kategori unik atau kumpai. Tujuannya sendiri apa sih? Tujuan sendiri yang pertama adalah mengedukasi
yang mengedukasi tentang ikan purba yang hampir punah. Yang selanjutnya adalah bagaimana caranya dengan banyak event-event yang dilakukan di desa wisata, yaitu adalah peningkatan ekonomi kerakyatan, terus juga untuk peningkatan pendapatan asli desa. Festival ini merupakan kegiatan yang kedua kalinya. Diharapkan kegiatan serupa akan rutin dilakukan setiap tahunnya dengan target adanya peningkatan peserta setiap tahunnya. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.